Acara ini dipersembahkan oleh Hari ini saya telah melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing. Dan sudah 5 tahun ini saya lapor pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak. Sangat mudah, sangat mudah. Saya mengajak semua wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Dan pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pemulihan kesehatan seperti vaksinasi dan perlindungan sosial di masa pandemi ini. Terima kasih. Baik pemirsa, saya mau tanya dulu deh ya sebelum kembali kita ngobrol di segmen terakhir ini dengan Kepala Kanwil ya DJP ini Pajak Jakarta Selatan ya, 2 ya Pak ya. Nah oke. Tentunya saya sendiri ya akan sangat terganggu pada saat jalan itu rusak. Baru jalannya bolong aja udah komplain. Pemirsa juga ya kan pasti merasakan hal yang sama. Tapi kalau jalannya mulus happy rasanya. Itu baru bicara soal jalan. Belum bicara soal pandemi ya Pak ya. Dari mulai warga yang lansia, perawatannya itu ditanggung sama pemerintah dan lain sebagainya. Kita sendiri sebetulnya sudah merasakan nikmatnya gitu ya. Hasil dari bayar pajak kita itu semuanya dihandle gitu. Dari mulai keluar rumah gitu kan, keamanannya, segala macam, kenyamanan di jalannya. Kemudian juga pada saat kita ada pandemi, siapa sih yang duga bakal seperti ini apa ya? Terus juga semuanya sudah seakan-akan kita tuh jauh lebih ringan, lebih tenang gitu ya Pak ya. Dan itu semua sumbernya betul dari pajak ya Pak? Betul. Semua yang tadi saya sampaikan hampir 80% penerimaan di APBN sumbernya dari pajak. Makanya pajaknya dibayar gitu ya Pak ya. Toh yang nikmatin kita-kita juga ya Pak ya. Dan selain itu, selain yang tadi saya sebutkan ya Pak, kira-kira untuk selama pandemi ini apalagi sih Pak yang uang pajak digunakan untuk apa lagi gitu loh Pak? Ya tadi saya sampaikan bahwa selain untuk vaksin ya tadi. Vaksin, mengadakan vaksin gitu ya Pak ya? Vaksin, di samping vaksin juga untuk sarana kesehatan. Kemudian untuk bagaimana menggairahkan ekonomi masyarakat. Itu ada insentif-insentif juga yang diberikan dari pemerintah ke para wajib pajak yang terkena dampak COVID ini. Oke, dan tentunya kenyamanan-kenyamanan sebagai warga negara, artinya hak Anda sebagai warga negara sudah dipenuhi oleh negara, pastikan kewajiban Anda terhadap negara juga Anda penuhi, ya kan? Yaitu salah satunya tadi pajak. Oke, nah kemudian bukan hanya bicara soal bayar pajak saja. Ternyata setelah kita bayar, kita pun harus melakukan pelaporan ya Pak ya? Betul. Nah mungkin ini karena terakhir kita ingatkan lagi bagi pemirsa juga yang baru bergabung ya Pak ya. Sebetulnya tujuan dari pelaporan ini supaya apa sih? Kan saya udah bayar pajak ya udah sih gitu. Kenapa sih saya harus lapor lagi gitu? Ya sebetulnya untuk bahwa wajib pajak itu sudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian itu juga sebagai sarana bagi kita DJP untuk mengawasi kepatuhan daripada wajib pajak yang bersangkutan. Dan kalau tidak dilakukan pelaporannya nanti bisa kena sanksi. Dan kalau enggak, betul, kena sanksi. Ya. Termasuk pada saat Anda mengisi detail di dalamnya, ya apa saja yang harus Anda laporkan, atau terutama harta kekayaan ya Pak ya. Nah itu harus benar-benar Anda laporkan, karena sekali lagi, kalau tidak dilaporkan ada yang disembunyikan, nanti ketahuan, wah kena sanksi juga ya Pak ya. Nah baik, selanjutnya Pak, untuk lapor pajak ini apakah ada biayanya Pak? Saya jamin gratis ya, SPT nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Jadi kalau ada yang, ini kantor pajak minta biaya untuk pembuatan SPT dan sebagainya, nggak ada. Jadi nggak ada biayanya. Free, sama sekali tidak ada biaya ya kan. Dan untuk lapor terakhir ini batas akhirnya tanggal berapa nih Pak? Mumpung lagi ada pemirsanya nih, kali bisa diingatkan. Penyampaian SPT untuk wajib pajak orang pribadi terakhir 31 Maret.
31 Maret. Ya berarti seminggu lagi ya. Seminggu lagi. Seminggu betul. lagi. Nah, ini kalau udah deadline biasanya ya kan, karena kebanyakan sekarang ini kan tidak perlu keluar rumah ya Pak. Betul. Bisa lewat online gitu ya, pakai handphone, pakai laptop bisa ya kan, Betul. dimanapun kapanpun 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Itu bisa Anda lakukan. Tapi kalau udah last minute biasanya tanggal 31 udah memper-memper gitu waktunya mau pindah ke hari berikutnya, baru Anda ingat, yang dikhawatirkan nanti itu pernah katanya sampai susah kayak Betul. mental terus itu Iya, mau iya. masuknya aja juga, gimana tuh Pak? Ya, jadi saya menghimbau juga ke semua masyarakat wajib pajak agar segera melaporkan SPT sebelum batas waktu 31 Maret ya. Ya kalau bisa hari ini atau besok ya segera. Karena tadi yang Mbak Dera sampaikan betul, itu pernah kejadian, kan biasanya orang kita seneng mepet-mepet gitu ya. Iya. Begitu semua masuk 31 Maret, Indonesia mengakses DJP, sistem di DJP, nah itu akan hang. Nah ini kan merugikan wajib pajak. Betul. Kalau itu sampai dengan tengah malam belum bisa, nah berarti besoknya ya, nanti khawatirnya kena sanksi lagi gitu. Nah. Jadi lebih bagus dari sekarang. Jangan nanti udah baru bisa masuk 0001 misalnya, udah. terus kemudian Anda dia termasuk yang terlambat, jadi Betul. berarti terus Anda nyalahin, ya bisa ngeheng sih. Oh kan udah dikasih waktu ya. Betul. Sekarang pun seminggu sebelumnya H-7 kita sudah ingatkan bahwa 7 hari lagi akan merupakan batas akhir ya dari pelaporan SPT. Jadi Anda lakukan sesegera mungkin. Lebih segera, lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman atau lebih aman nih kira-kira Pak? Lebih aman, lebih nyaman. Lebih nyaman tuh ya kan, jangan sampai nanti Anda seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara soal tadi Bapak sempat menyebut bahwa untuk melakukan pelaporan itu ke website yang berbeda. Jadi ada beberapa website nih ya di sini ya. Ada 3 website. Yang pertama ada DJP online ya. Itu Ya, website untuk pelaporan ya Pak? Kan yang tadi itu www.pajak.go.id. Oh itu gitu. untuk pelaporan. Iya. Oke, dan termasuk juga untuk mendapatkan Kalau mau informasi umum. konsultasi dengan AR ada lagi itu. Ada ya. lagi. Ya. Ini di www.kunjung.pajak.go.id. Iya. Nah itu Anda bisa ketemu AR, nggak perlu ngantri, nggak perlu ngongkos, nggak perlu bayar parkir gitu ya Pak ya. Karena lewat online saja. Nah nanti itu juga ada cara lain juga, ada lewat kering pajak juga di 1.500-200 ya. Nah ini bisa banyak caranya, Anda tinggal browsing aja dengan ujung jari aja udah dapat kok informasinya. Betul. Ya. Nah oke, kemudian juga mungkin ada himbauan untuk pemirsa di rumah, baik mereka yang karyawan ataupun mereka yang wirausaha, baik yang fisiknya ada ataupun yang secara online itu Pak, sebelum kita berpisah untuk pemirsa di rumah silakan Bapak. Ya, sekali lagi kita masih ada waktu seminggu sampai 31 Maret. Kami menghimbau agar semua wajib pajak segera menyampaikan SPT. Lebih cepat, lebih nyaman ya, dan tolong dalam mengisi SPT diisi secara jelas, benar dan lengkap. Jadi semua penghasilan, semua harta dilaporkan di SPT untuk menghindari sanksi di kemudian hari. Dan tentunya juga sudah dibuat lebih mudah ya. Iya. Nah jadi berarti Anda nggak perlu repot untuk tahun ini ya kan. Untuk pelaporannya Anda bisa dari rumah saja atau dimanapun Anda ingin mengakses langsung, masuk langsung. Jangan lupa EVIN-nya, kalau hilang EVIN-nya juga bisa Anda dapatkan dengan mudah ya. Dan sekali lagi saya informasikan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap ya kan, Anda bisa langsung menghubungi Kering Pajak. Kering pajak ini di 1.500-200 atau ya saya ulang lagi 1500200, atau Anda juga bisa buka websitenya di www.pajak.go.id ya. Untuk pelaporan nanti Anda bisa masuk ke DJP online ya. Kemudian juga untuk Anda yang ingin bertemu dengan representatif langsung melalui online maksud saya, itu bisa kunjungi di www.kunjung.pajak.go.id ya. Di sana Anda bisa melakukan reservasi, di mana nanti AR-nya akan menghubungi Anda ya kan, seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah itu nanti bisa by WA dan lain sebagainya juga ya Pak ya ternyata ya? Bisa. Jadi kalau susah masuk sana, kebetulan wajib pajaknya kenal dengan, maksudnya ada nomor HP dari AR ya, bisa lewat WA bisa. Oh, bisa. okay.
semuanya dipermudah untuk Anda mendapatkan Semua informasi dipermudah. agar ya pajaknya bisa terlaporkan dengan baik. Betul. Yuk, sama-sama kita lapor pajaknya segera sebelum tanggal 31 Maret 2021. Jangan sampai terlambat, nanti takutnya kena sanksi. Dan jangan lupa laporkan seluruh harta kekayaan Anda dengan benar. Ya. Betul. Baik, Bapak Jatnika, terima kasih sekali atas Terima kasih, penjelasannya. sama-sama, Ya. Mbak Dera. Dan pemirsa di rumah, itu dia perbincangan kita dalam Galeri Publik bersama Bapak Jatnika mengenai pajak ya yang harus segera dilaporkan sebelum batas akhirnya tanggal 31 Maret ini. Dan makin segera makin nyaman, ayo langsung lapor aja. Akhirnya saya harus pamit ya. Sampai jumpa lagi pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh